Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sepanjang malam hari sehingga kita boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang kuat dan sehat. Itu semua anugerah yang daripada Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Gema Sinode GKY. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan cinta Tuhan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan, supaya firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi fondasi di dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan, dan boleh menyenangkan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7, tetapi kita hanya akan membaca ayat 1-3. Demikian, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi ini adalah pelayanan yang seimbang. Pelayanan kasih atau pelayanan sosial dan pemberitaan Injil adalah 2 tugas pelayanan yang harus dilaksanakan secara seimbang. Namun ternyata untuk melaksanakan kedua pelayanan ini tidaklah mudah. Dan itu yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-6 ayat 1-7. Di sana terdapat konflik, bahwa ada yang kurang, ada yang salah di sana. Nah, apa yang kurang dan apa yang salah di sana? Dikatakan bahwa timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Dan ternyata ini menjadi hal yang sangat serius sekali. Kenapa hal ini menjadi hal yang sangat serius? Pertama, karena para rasul, ke-12 rasul itu langsung berespon. Mereka berespon secara langsung, bersama-sama. Mereka tidak mengutus hanya 1 rasul saja, tetapi ke-12 rasul bersama-sama memanggil, mengumpulkan semua murid dan berkata kepada mereka, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Yang kedua, kenapa ini menjadi sangat serius? Karena ke-12 rasul langsung berkata kepada murid-murid yang berkumpul pada saat itu, "Kamu harus memilih 7 orang. Bukan 1, tetapi 7 orang. Dan yang ketiga, orang-orang itu, yang 7 orang itu, harus punya kriteria yang khusus." Apa kriteria mereka? Pertama, mereka harus terkenal baik. Yang kedua, mereka harus penuh roh. Dan yang ketiga, mereka harus penuh hikmat. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Mengapa para rasul itu begitu concern? Karena para rasul melihat bahwa pelayanan doa dan firman Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan pelayanan meja atau pelayanan kasih. Karena kedua hal ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Karena kedua hal ini merupakan kehendak Allah yang sama-sama penting. Yang satu tidak boleh dilupakan dan yang lain tidak boleh diabaikan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang mau dikatakan di dalam bagian ini? Bahwa inti dari firman dalam Taurat dan nabi adalah kasih. Firman Allah intinya adalah kasih. Itulah sebabnya para rasul berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah. Melalaikan firman Allah untuk melayani meja atau untuk pelayanan kasih. Itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Rasul Yohanes melihat bahwa pelayanan kasih itu merupakan wujud dari suatu pelayanan firman. Wujud nyata daripada pelayanan firman. Kita tidak hanya bisa menyampaikan suatu kebenaran firman dengan kata-kata yang indah, yang mempesona, tetapi kita mengabaikan perbuatan kasih dan pelayanan kasih. Itulah sebabnya para rasul dengan sangat concern terhadap pelayanan kasih ini. Mereka itu harus memilih orang, 7 orang itu, supaya pelayanan kasih ini tidak diabaikan. Dan menarik sekali, ketika keduanya dikerjakan dengan baik, maka firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan menjadi percaya. Ini suatu luar biasa sekali. Ketika dikerjakan dengan seimbang, Tuhan memberkati. Hari ini GKY merayakan ulang tahun yang ke-76. Selama 76 tahun, Tuhan memberkati GKY. Dan GKY itu melaksanakan pelayanan, bukan hanya pelayanan firman saja, bukan hanya pelayanan firman dan doa, tetapi juga pelayanan sosial atau pelayanan kasih ini. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana kondisi gereja GKY saat ini, di mana diberkati oleh Tuhan yang dengan luar biasa, karena GKY menjalankan pelayanan kasih ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan melekat di dalam misi sinode GKY. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati gereja GKY bisa berkembang dengan luar biasa sampai pada saat ini. Karena gereja GKY berusaha menyeimbangkan pelayanan firman dan doa dan pelayanan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita belajar menyeimbangkan kedua pelayanan ini, bahwa satu tidak boleh dilupakan dan yang lain tidak boleh diabaikan. Bahwa kedua pelayanan ini sangat penting. Bahwa pelayanan kasih itu kita lakukan untuk mewujud nyatakan pelayanan firman yang benar. Dan bagaimana kita mempraktekkan kasih Kristus di tengah-tengah gereja Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi firman dan kasih di dalam pelayanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap sehat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.